Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kasus spamming dan carding Rianto, Herwin dan Zainul akan mempresentasikan kasus tersebut. Saya Muhammad Narful Falah, NIM A11 2018 11471. Nama saya Maiswara Tolo Wijanarko, NIM A11 2018 11464. Yang pertama, mengapa memilih kasus tersebut? Karena merupakan kejahatan ITE yang terjadi dan dapat dilakukan oleh banyak orang. Spamming dan carding di tahun ini merupakan kejahatan yang sering terjadi. Hanya bermodalkan smartphone, internet, dan kartu kredit, maka pelaku dapat menggunakan informasi elektronik orang lain. Karena memiliki cara penggunaan yang mudah dan minimnya pendidikan moral, maka dapat menyebabkan kasus ini terjadi. Carding di sini bukan kasus mengenai kartu atau judi, melainkan kasus mengenai belanja dengan menggunakan kartu identitas orang lain. Bagaimana pelaku melakukan aksinya? Ketiga tersangka yang terlibat dalam kejahatan ini yaitu 1. Zainul Umam, umur 24, asal Kedung Banteng, dan 2. Italiano Irianto, usia 27, asal Danur, dan 3. Herwin Kusumadewa, umur 36, asal Dusun Medayun. Sebelum mendapatkan kartu kredit, ketiga pelaku dijelaskan oleh Arman sebagai kepolisian melakukan spamming terlebih dahulu. Spamming adalah kegiatan mengirim email palsu dengan memanfaatkan server email yang memiliki SMTP Open Relay kepada target untuk mendapatkan data kartu kredit, sehingga kartu kredit tersebut dapat beralih dalam penguasaan pelaku dan pelaku bebas menggunakannya. Pelaku mencuri kartu kredit dari orang lain. Kemudian, pelaku memilah nasabah yang akan dibobol kartu kreditnya. Mereka masuk dengan akun palsu di Apple dan PayPal. Dari akun tersebut, mereka mencuri data berupa nomor kartu kredit dan tanggal expired yang digunakan untuk membeli barang secara online. Barang tersebut kemudian dijual lagi oleh pelaku hingga total hasil penjualan mencapai kurang lebih 500 juta rupiah. Pelaku berbelanja di eBay atau situs luar negeri dan dikirim ke negeri ini. Pada tanggal 15 Maret, anggota unit 2 Subdit 5 Cyber mendapatkan informasi kalau ada carder atau pelaku carding yang melakukan transaksi online dengan menggunakan kartu kredit ilegal. Kemudian mereka menindaklanjuti dan menemukan pelaku berada di Kabupaten Malang dan kemudian melakukan penindakan dengan melacak pelaku lewat situs akun dan menangkapnya. Keberhasilan polisi dalam membekuk para pelaku terlepas dari laporan informasi tersebut. Para tersangka sudah beraksi sejak tahun 2016 hingga tahun 2018. Terhitung sudah ribuan kartu kredit yang dijebol dan dibelanjakan secara online. Mayoritas korban adalah pemilik kartu kredit warga asing. Pada Minggu 18 Maret 2018 sekitar pukul 12.45 pagi, unit 2 Subdit 5 Cyber berhasil mengamankan pelaku pidana 480 KUHP atau penanda hasil kejahatan yaitu carding. Ketiganya dijerat dengan pasal 30 ayat 2 dan atau pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 46 ayat 2 UU ITE. Apa saja UU ITE yang dilanggar oleh pelaku? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, yaitu pasal 46 ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Lanjut. Pasal 30 ayat 2.
Tiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan antara lain dengan melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan, atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya, atau sengaja menghalangi agar informasi tersebut tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Pasal 32 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Hal yang dapat kita pelajari. Pendidikan moral merupakan hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan tersebut bisa kita dapatkan dari sekolah, dalam kehidupan masyarakat, maupun kegiatan keagamaan. Agama juga bisa menjadi batasan agar kita tidak melakukan hal yang dilarang dalam agama. Dan kita juga harus pandai beradaptasi dengan peraturan lingkungan sekitar kita, karena setiap tempat memiliki peraturan yang berbeda-beda. Jika kita ingin melakukan sesuatu dan kita ragu apakah ini boleh apa enggak untuk dilakukan, lebih baik tinggalkan saja. Lebih baik melakukan sesuatu yang ada dasar hukumnya. Sebagai seorang pengguna teknologi, kita harus mengetahui dan menaati hukum yang berlaku, baik nasional maupun internasional, dan memiliki moral yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian, terima kasih atas presentasi dari kami. Ya, dari saya ingin menambahkan, sebagai orang TI merasa prihatin karena hal ini dapat terjadi. Pertama, pemanfaatan dari kartu kredit merupakan salah satu celah yang dapat dipakai oleh banyak orang, karena masih belum ada cara untuk menanggapi kartu kredit yang telah dicuri oleh orang lain apabila ada yang terpakai. Kemudian hal ini juga agak sulit untuk dilacak, kemungkinan agak sulit untuk dilacak oleh pemerintah, karena saat telah dicuri bisa tidak langsung ditanggapi walaupun ada yang sudah memberikan pemberitahuan kepada kepolisian dan sebagainya. Karena itu merasa agak prihatin karena sudah lebih dari sudah 2 tahun dari 2016 sampai 2018 terjadi kasus ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.